Ya, beri salam. Kita memulai dari mulai ini akan lebih berdoa mengucapkan selamat kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan namanya proses pembelajaran di sekolah. Ya, sebelumnya minta kalian untuk menemukan suatu rasa nasionalisme kita. Silakan kalian nyanyikan salah satu lagu nasional kalau mau menulis. Ya, Jiwa raga kami. Itu juga dapat menguntungkan kita. Misalnya, katakanlah kita jujur, maka kita akan mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Dari situ kita akan mendapatkan uang dan makanan. Terima kasih. iya, bagus sekali jawabannya. Mana kasih aplaus dulu untuk Ida. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis makna dari kejujuran dengan benar. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setelah kalian nanti menyimak videonya, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa untuk kalian. Nanti silakan kalian diskusinya per kelompok masing-masing. Buah dari kejujuran sendiri adalah dapat lebih mudah dipercaya oleh orang lain serta dapat membawa kita dalam kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang jujur dan harus menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kejujuran yang berkembang dalam masyarakat yaitu menolak suap dan melebihkan takaran timbangan. Terima kasih. Bagus sekali Manisa. Ya, inti dari video tersebut mengenai bahwasanya kita itu harus jujur dan menerapkan perilaku jujur tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
contohnya tadi ada yang menolak suap dan melebihkan timbangan. Oke, selanjutnya apa yang seperti Ibu katakan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan silakan kalian kerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Ya, ini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 akan memfasilitasi kalian untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya adalah menganalisis makna daripada kejujuran. Yang harus kalian jelaskan di situ mulai dari makna jujur, kemudian ada jujur dimulai dari niat, kemudian ucapan dan juga perbuatan. Itu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kalian harus bisa menjelaskan dan menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, mulai dari kehidupan pribadi, sekolah dan juga masyarakat. Itu untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 ya, menjelaskan akibat perilaku jujur. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kalian Ibu minta presentasikan ke depan hasil diskusinya. Pilih saja siapa yang menjadi perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Farhani. Di sebelah kiri saya Mira Aulia. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis makna jujur. Jujur adalah berkata benar. Apa yang dikatakan selaras dengan apa yang dilakukan. Jujur bisa dilakukan dimulai dari 1. Jujur dalam niat. Yang dimaksud jujur dalam niat adalah kehendak yang lurus dan ikhlas dalam melaksanakan sesuatu hal. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah ada kaitannya antara sifat jujur dengan kesuksesan seseorang? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amrina kelompok 2. Tentu saja ada kaitannya antara sifat jujur dengan kesuksesan, karena dengan adanya sebuah kejujuran, maka hidup kita akan bisa menjadi tenang tanpa membawa beban kebohongan.
sehingga mempermudah kita dalam meraih kesuksesan atau cita-cita. Kejujuran menjadi urutan pertama dalam faktor kesuksesan, karena dengan memiliki sifat jujur akan mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami siap presentasi dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Yang pertama, jujur itu terbagi menjadi 3. 1. Jujur kepada diri sendiri. Contoh jujur pada diri sendiri adalah mampu mengakui kesalahan, bertindak seolah-olah tidak melakukan kesalahan atas apa yang Anda perbuat akan menempatkan Anda pada posisi yang lebih buruk. Mengakui dan menerima perasaan dan emosi yang sedang Anda rasakan juga termasuk contoh jujur kepada diri sendiri. Jujur dalam lingkungan masyarakat. A. Suap. Tidak melakukan suap terhadap petugas lalu lintas saat kena tilang. B. Politik uang. Tidak memilih pemimpin yang melakukan politik uang dan sembako terhadap rakyat. C. Tidak melebih-lebihkan takaran timbangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. D. Menjual makanan yang baik dicerna oleh tubuh atau yang baik untuk dikonsumsi. Demikian presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Syafira Natasha Putri, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya. Salah satu usaha masyarakat dalam mencari pendapatan yang halal adalah berdagang. Namun para pedagang sempat dibuat pusing oleh fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang melambung tinggi di beberapa waktu lalu. Pedagang seperti penjual gorengan harus putar otak agar bakwanya tidak naik terlalu tinggi. Ibu-ibu di rumah juga mengeluh harga minyak jadi tidak masuk akal. Persoalan kelangkaan minyak goreng sempat membuat pedagang dan ibu-ibu berteriak. Ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari meningkatnya harga crude palm oil atau CPO, gangguan distribusi, hingga tindakan oknum yang memicu kelangkaan. Faktor terakhir ini yang menyebabkan oknum korup yang mencari keuntungan untuk diri sendiri dan mengorbankan masyarakat. Nah, dari uraian tersebut, bagaimana tanggapan kelompok kalian? Sekian pertanyaan dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami yaitu selain menangkap pelakunya, pemerintah juga harus bekerja keras melakukan perbaikan dengan menormalkan harga. Dari sini kita sadari kejujuran menyumbang juga dalam stabilitas harga. Jika pejabat jujur dan tidak main mata dengan pengusaha, harga-harga bisa terjangkau. Dari sisi pedagang, kejujuran juga tidak kalah penting. Seorang pedagang yang terpaksa menaikkan harga karena minyak mahal harus tahu cara mengkonsumsinya kepada pelanggan. Pedagang tetap harus jujur dalam kondisi apapun walaupun terkadang tidak mudah. Selalu ada cara untuk berlaku jujur dalam memastikan kualitas terjamin walaupun harganya naik. Nabi Muhammad SAW dapat menjadi teladan bagaimana cara berdagang yang jujur. Setidaknya ada 3 hal yang diajarkan dalam Islam untuk kejujuran berdagang. Yang pertama yaitu tidak mencurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan timbangannya dan timbangan harus lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. Yang kedua yaitu menghargai pelanggan. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan pelanggan walaupun dari berbagai kalangan. Yang ketiga yaitu mengambil keuntungan dengan harga yang baik. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak akan baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Di era digitalitas seperti saat ini, pedagang bukan harus berintegritas, tapi juga harus terus-menerus belajar sesuatu yang baru. Kejujuran dan melek teknologi menjadi 2 hal yang harus dimiliki pedagang. Dengan cara ini, pedagang juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kecurangan dalam berdagang adalah tindakan korup, sehingga pedagang yang curang sama dengan koruptor. Seperti koruptor, orang lain akan dirugikan. Jika pedagang berbuat curang, tidak bertanggung jawab, serta melanggar norma dan agama dan berniat. Maka dari itu, mari mulai dari sekarang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dalam berdagang.
sebagai catatan kecil untuk penutup. Kekayaan dan keuntungan yang dihasilkan dengan cara yang curang akan mendatangkan malapetaka. Sementara hasil yang didapatkan dari kejujuran, perjuangan, dan kerja keras akan menghantarkan kepada keberkahan dan bermanfaat bagi semua. Tanya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari perilaku tidak jujur? Sekian, terima kasih. Ya, silakan dijawab kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban kami adalah bagaimana cara agar kita menghindari sifat dusta atau bohong. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi hambanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan ini kita akan menghindari sikap sombong dan otomatis kita juga menghindari sifat dusta. Yang kelima, menghindari perbuatan yang tidak baik, karena perbuatan yang tidak baik pun sudah pasti dosa. Nanti kamu akan bohong untuk menutupinya dan hasilnya cuma nambah dosa. Yang keenam, menghindari sifat dendam dan iri hati, karena jika kita dendam atau iri hati, pasti kita akan caper kepada orang lain dan kemungkinan besar dengan kebohongan yang besar. Dan yang terakhir, memperkuat percaya diri. Jika kita sudah percaya diri, otomatis kita tidak minder, takut dan panik ketika kita berkata jujur apa adanya. Mungkin itu saja jawaban kami untuk pertanyaan kelompok 1. Itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya, baik itu kelompok 1, 2, dan 3. Oke, diskusinya sudah selesai. Sepertinya kalian agak tegang sedikit ya tadi. Untuk menambah semangat kalian, silakan Ibu minta kalian ice breaking kembali dengan tepuk semangat. Ya, bisa dimulai ya? Tepuk semangat. Berarti kita bisa lanjutkan. Dari hasil diskusi kalian tadi bisa disimpulkan bahwasanya jujur itu adalah perilaku yang mulia. Pengertian jujur itu adalah berarti berkata benar. Artinya apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Itu yang namanya sifat jujur. Nah, apakah sifat jujur ini penting? Sangat penting. Karena kenapa? Dalam segala sesuatu, dalam kehidupan kita sehari-hari, jujur itu memang harus ditanamkan pada setiap individu. Karena kenapa? Karena dengan adanya sifat jujur, kita pastinya akan merasa tenang, damai dalam hati kita, tentunya akan disenangi oleh banyak orang. Itu mengenai jujur. Kemudian apa saja contoh-contoh jujur tadi? Contohnya banyak ya. Misalnya dalam kehidupan masyarakat ada tadi menolak suap, kemudian politik uang, ada tadi kita menghindari yang namanya melebih-lebihkan timbangan untuk mencari keuntungan yang lebih. Kemudian ada lagi satu lagi tadi contohnya menjual makanan yang baik tentunya untuk dikonsumsi. Itu adalah contoh daripada perilaku jujur dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk menghindari sikap tidak jujur atau bohong? Bagaimana caranya tadi? Bisa kita merasa bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kemudian bisa dengan cara apa lagi tadi? Selalu berkata
kesimpulan tadi? Saya lihat, silakan. Yes, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Regina. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang perilaku jujur. Jujur adalah berkata benar. Apa yang dikatakan selaras dengan apa yang dilakukan. Jujur bisa dilakukan dimulai dari jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan juga jujur dalam perkataan. Ada beberapa contoh perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, suap, yaitu tidak melakukan suap terhadap petugas lalu lintas saat terkena tilang. Yang kedua, politik uang, yaitu tidak memiliki pemimpin yang melakukan politik uang dan sembako terhadap rakyat. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan takaran timbangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 4. Menjual makanan yang baik dicerna oleh tubuh atau yang baik untuk dikonsumsi. Ada pula faktor penyebab seseorang sulit untuk melakukan kejujuran, yaitu yang pertama, pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah penyebab orang tua berbohong. Yang kedua, kurangnya pembinaan orang tua terhadap sikap jujur terhadap anak. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Yang keempat, pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, guru yang tidak bersikap ramah. Yang keenam, pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Nah, ada pula beberapa cara agar kita bisa menghindari sifat dusta atau bohong. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap hambanya. Yang kedua, membiasakan berkata jujur. Yang ketiga, mengurangi berbicara yang tidak perlu. Yang keempat, mencoba untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menghindari perbuatan yang tidak baik. Yang keenam, menghindari sifat dendam dan iri hati. Dan yang terakhir yaitu memperkuat percaya diri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk materi kita minggu depan itu mengenai manfaat dari kejujuran dan dalil nakli yang berkaitan dengan kejujuran. Untuk pekerjaan kalian di rumah, silakan nanti buka bukunya, kerjakan soal uraian di bab tentang kejujuran, ya. Jangan lupa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat kepada kita untuk kedepannya. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.